النعيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضاة الله وثوابه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال waqila, dan dikatakan atau diceritakan, ra'a Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, telah melihat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang tabi'in, tatkala melihat keadaan di sekitarnya daripada ulama-ulamanya, daripada masyarakatnya, akhirnya beliau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini berkomentar. Apa komentar beliau? Ra'a Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah faqihan ragiban fid dunya. Tatkala beliau melihat seorang yang faqih, ahli fikih, tapi dia juga senang dunia, ya, senang kepada dunia. Jadi dia alim dan senang dunia. Nah, ini biasanya kalau faqih, ya, orang yang tahu hukum kemudian dia senang dunia, akhirnya bisa berhilah, ya, bisa menjadikan, ya, mengakali agama. Seperti halnya contoh, ya, salah satu contoh daripada hilah di dalam fikih itu, misalnya ada orang punya harta yang wajib dizakati lebih daripada nisab, kemudian sebelum 1 tahun kurang 1 hari dia berhilah. Sebetulnya dia 1 hari lagi wajib mengeluarkan zakat, tapi dia berkhilaf, di harta itu dihadiahkan kepada istrinya. Nah, ini merupakan hilah. Jadi dia tidak wajib, istrinya tidak wajib zakat karena baru 1 hari. Kemudian sudah lewat 1 hari, istrinya menghadiahkan kembali harta tersebut kepada suaminya. Ini namanya hilah, ngakali agama. Ya, kalau sudah ngakali agama ini termasuk dosa yang besar. Nah, ini biasanya kalau sudah ada faqihan ragiban fid dunya, biasanya mencetuskan hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, tatkala di zaman tersebut Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi melihat keadaan orang-orang yang alim demikian, beliau berkomentar, ya sahibal ilmi was sunnah, wahai orang-orang yang tahu ilmu, orang-orang yang punya ilmu, dan orang-orang yang tahu sunnah, orang yang mengamalkan sunnah, kata beliau, kusurukum qaisariyah, rumah-rumah kalian atau istana-istana kalian itu seperti istananya Kaisar. Kaisar ini raja-raja Romawi, ya. Jadi, ya, rumahnya atau istananya orang-orang Romawi, istananya orang kafir. Na'udzubillah. Jadi rumah mereka karena yang dibangun daripada hasil yang tidak baik, menghalalkan segala cara, ya, halal yang jadi haram, haram jadi halal. Akhirnya rumahnya, walaupun rumahnya seperti istana, tapi seperti istananya Kaisar, orang yang kafir. Na'udzubillah. Wa buyutukum kisrawiyah, dan rumah-rumah kalian juga sama seperti rumahnya Kisra, raja-raja Persia, orang-orang yang kafir. Rumahnya bagus-bagus, tapi, ya, di dalamnya dihasilkan atau dibangun dari hasil yang tidak halal. Naudzubillah. Ya, kemudian wa masakinukum qaruniyah, dan tempat-tempat tinggal kalian sama seperti tempat tinggalnya Qarun. Ya, Qarun adalah salah satu umat daripada Nabi Musa, Bani Israel, yang mendapatkan doa daripada Nabi Musa untuk diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan kekayaan, dia kufur nikmat dan tidak menjalankan aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Zakat dia nggak mau keluar, nggak pernah sedekah, ya, dia simpan semuanya hartanya, bahkan hartanya itu dalam riwayat dikatakan 70 onta nggak kuat untuk memikul kunci daripada gudangnya.
Nah, akhirnya apa yang terjadi kepada Qarun? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh bumi. Makanya jenengan nyangkul ketemu emas harta Qarun. Ini hartanya Qarun. Ibaratnya demikian. Ya, karena memang Qarun dan harta-hartanya itu ditelan oleh bumi. Nah, kalau ada seorang yang faqih tapi dia itu ragiban fid dunya, dia senang kepada dunia, dia mendahulukan dunia, maka tempat tinggalnya sama seperti tempat tinggalnya Qarun. Wa abwabukum talutiyah, dan pintu-pintu kalian seperti pintunya ya kaum Tolut. Ya, kalau Tolutnya di dalam Al-Qur'an dikatakan adalah raja yang baik, raja yang mengalahkan Jalut. Ya, pada waktu itu di zaman Nabi Allah Dawud alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Tolut untuk memerangi raja Jalut yang zalim. Tapi masyarakatnya Tolut, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Makanya pintu-pintu kalian, kata beliau Yahya Ar-Razi, seperti pintunya kaum Tolut. Wa thiyabukum jalutiyah, dan pakaian-pakaian kalian seperti pakaiannya Raja Jalut. Raja Jalut ini yang zalim. Ya, Jalut dikalahkan oleh Tolut. Ya, juga ya matinya Jalut ini karena pasukannya Tolut. Ya, diantaranya adalah ketapelnya Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya, kena ketapelnya Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi orang-orang faqih yang senang kepada dunia, yang mendahulukan dunia, maka pakainya seperti pakainya Raja Jalut yang zalim. Wa madhahibukum syaitaniyah, dan jalan-jalan pikiran kalian, kata beliau, seperti jalan pikirannya setan, selalu menyesatkan orang lain. Nah, ini kerjaannya setan, menyesatkan orang lain. Yang halal dikata haram, yang haram dikata halal. Nah, kamuflase semua. Ya, dibikin kamuflase. Ya, jadi orang itu akhirnya menganggap yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jadi kata beliau, jalan pikiran kalian itu seperti jalan pikirannya setan. Wa diyaukum maradiyah, ya, dan properti kalian, ya, bangunan kalian itu seperti ya apa yang kalian miliki, bangunan, mobil, aset kalian dan lain sebagainya seperti maradiyah. Maradiyah itu Raja Malik bin Hisham. Ya, Malik bin Marwan, Malik bin Marwan yang berkuasa di negeri Syam, yang zalim. Ya, ini sama orang yang faqih, yang cinta kepada dunia, demikian. Wa wilayatukum fir'auniyah, dan kekuasaan kalian seperti kekuasaannya Fir'aun. Ya, zalim. Semua orang ya apa menurut dia mau dibunuh, mau dihidupkan, itu Fir'aun. Nah, ini kekuasaannya seperti kekuasaan Fir'aun. Wa qudaukum ajiliyah, dan wa qudaukum ajiliyatun ashabu rashwatin ghasyasiyah, dan hakim-hakim kalian, ya, orang-orang yang memberikan hukum, keputusan daripada kalian itu ajiliyah, orang-orang yang korup. Kalau zaman sekarang dibilang korup. Ashabu rashwatin ghasyasiyah, orang yang selalu menerima suap dan selalu menipu. Wa mamatukum jahiliyah, dan matinya kalian juga mati jahiliyah. Fa ainal muhammadiyah, maka di mana yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW? Padahal orang yang faqih, orang yang alim adalah warathatul anbiya,
Al ulama warathatul anbiya, yang seharusnya mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ya karena dia hubbud dunya, karena dia lebih condong kepada dunia, maka amaliyahnya keluar daripada jalur yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Maka hati-hatilah kita ya daripada orang yang alim, orang yang faqih tadi yang bisa memutarbalikan agama, ya, bisa menyesatkan manusia. Na'udzubillah. Kita jauhi ya orang-orang tersebut agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sair filani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faghfirlana warhamna bi dinina ma'al kutri wa tawakal rabbi wafiqna wa fiqhum ma tartadi wa nafa'al karam wa rizqi kullahu anta wa khilla atfi 'ala man afdal bil khair wa nafu kull syar rabbana sallallahu alaihi wa sallam gira bidhamika wa yunqina rabbana kull diyun qabla an ta'tiyana samana wa bi wasdu anta akraman sadar wa salatu wa takshal mustafa ana ila al haqi ta'an wa bi kitabi fil nashish fa la al-karam sharafa wa la sabil masabil dhura rabbul mahdina bi hudak waj'alna min sarfi ridhak wa ridwanina wa linsibak wa la tajamana khalafa marka wa aswa subhanallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.